Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Plankton Trader. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini saya akan membuat video tentang psikologi trader, teman-teman. Jadi sebelumnya beberapa waktu yang lalu, udah lama ya saya nggak membuat psikologi trading karena saya masih di mekanisme trading dan membuat video yang lain. Sekarang saya akan membuat psikologi trader ya, videonya. Nah, di sini saya juga masih belajar teman-teman karena di bagian psikologi semua orang itu perlu pembelajaran ya. Jadi di sini saya tidak menggurui kalian ya. Saya tidak lebih pintar dari kalian, saya hanya belajar juga. Nah, mungkin dengan sharing ini saya bisa lebih bagus dalam belajarnya ya. Seperti itu aja ya tujuannya. Jadi di sini kita sama-sama belajar. Oke, yang pertama di sini ada 4 ya. Yang pertama itu psikologi yang berhubungan dengan karakter ya. Karakter kita sebagai seorang trader. Baca dulu di sini ya saya. Semua orang beda karakter ya. Semua orang beda karakter, pola pikir tentu saja ya. Perasaan dan perilaku. Jadi antara saya dengan kamu di sana itu beda ya. Karakternya bagaimana, pola pikirnya bagaimana, setiap orang itu berbeda-beda. Sama dengan candlestick ya. Jadi setiap candlestick itu nggak ada yang sama, pasti ada yang beda dikit-dikit ya. Walaupun mirip-mirip, ya kita kan mirip-mirip seperti manusia ya, sebagai manusia. Tapi karakter dan perilaku kita beda. Tangan kita mungkin beda, ada yang agak panjang, ada yang pendek, dan lain sebagainya. Karakter akan membentuk pola bagaimana kita bereaksi, teman-teman ya. Tentunya bereaksi ini terkait dengan pengambilan keputusan atau sebuah tindakan ya terhadap sesuatu. Bangun karakter yang sesuai untukmu ketika berhadapan dengan market dalam trading. Nah, ini yang penting teman-teman. Kita harus membangun karakter yang sesuai dengan market ya. Diri kita ini harus disesuaikan dengan market. Tentunya dengan pergerakan market ya. Karena di sini kan kita memetakan pergerakan market. Tentu saja kalau bisa dibilang lebih jauh lagi kan terkait frekuensi ya. Frekuensi market harus sama dengan frekuensi kita. Kalau frekuensinya beda mungkin akan nyaplir ya, seperti itu. Oke, lanjut di sini ada beberapa kutipan yang mungkin bisa menjadi sedikit gambaran ya tentang karakter ya ini ya. Bagaimana cara kamu mengelola sesuatu ketika tidak punya apa-apa, dan bagaimana cara kamu bersikap ketika kamu punya segalanya. Jadi di sini terkait dengan pengelolaan dan sikap ya. Sepertinya identik teman-teman ya. Kalau dijelaskan ini agak panjang ya. Jadi saya juga nanti takutnya salah menjelaskannya. Jadi saya anggap intinya yang menurut saya itu ya. Jadi kata-kata ini saya terjemahkan seperti ini. Jadi ketika kita tidak punya apa-apa ya, kita di titik nol. Katakanlah kalau dalam trading kita sedang loss ya, sedang loss terbesar kayak gitu ya. Jadi kan kita ada di titik terendah. Nah, bagaimana kita cara mengelola sesuatu ya? Dalam hal ini ya mengelola diri kita ya. Karena kan orang kalau ada di titik terendah itu ada berbagai macam tindakan ekstrim yang mungkin dilakukan ya. Jadi kita nggak sebutkan itu. Jadi di sini tuh kita disuruh untuk membuat pola pikir atau mindset ya, karena ini karakter atau perasaan yang biasa saja gitu ya, atau kita ini sudah punya segalanya gitu ya, kayak di dalam psikologi yang diajarkan dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya abundant mindset ya. Jadi sebenarnya ini kita kaya teman-teman, kayak gitu aja pola berpikirnya ya. Kita ini kaya, jadi kalau loss segitu ya nggak usah dipikirkan. Kita harus bisa bagaimana caranya untuk berlatih lagi dan mempelajari bagaimana agar kita tidak melakukan hal yang sama. Itu aja intinya ya. Dan bagaimana kita bersikap saat titik terendah ini akan juga berpengaruh. Cara mengelola ya, cara mengelola karakter kita di titik terendah ini akan sama dengan sikap kita ketika kita punya segalanya ya. Jadi ketika kita punya segalanya ya kita mungkin akan biasa aja ya, kayak gitu. Kita ini mindsetnya kan
ketika di titik terendah sudah punya mindset, katakanlah contohnya ya, kita ini udah punya segalanya, kita sebenarnya kaya, tapi kita aja yang pura-pura enggak, pura-pura dalam keadaan yang sulit kayak gitu ya. Jadi ketika kita punya segalanya, katakanlah kita sukses gitu ya, bukan berarti punya semuanya ya, tapi katakanlah kita sukses ya, kita harus berpikir seperti itu juga ya. Jadi biar jangan sampai terjadi sesuatu yang ekstrim ya. Misalkan ya kalian tahulah contohnya, kalau misalkan kita sudah punya segalanya, kita langsung menghambur-hamburkan atau ya kayak dikatakan orang kaya baru kayak gitu ya. Jadi kita jangan sampai berpikir mempunyai pola mindset seperti itu sebagai seorang trader. Ya, itu juga kita sama-sama belajar ya. Nah, di sini ada $10 respect berapa ini? 1 billion ya, 1 billion dolar. Ini maksudnya dalam trading itu teman-teman, kalau kita tidak bisa mengelola $10 ya, dalam artian ketika akun kita deposit $10 kemudian kita loss, maka jangan berharap kita bisa mengelola dana yang besar ya, 100 dolar ataupun $1000 ataupun $2000, karena $10 aja kita nggak mampu ya. Jadi itu makna dari bagaimana cara kamu mengelola sesuatu ketika tidak punya apa-apa dalam trading itu seperti itu ya. Jadi pastikan dulu dengan $10 kita bisa mencapai $20, $20, $30, $40 dan seterusnya. Seperti itu. Kalau kita dari $10 nggak bisa meningkatkan, nggak usah depo banyak-banyak ya. Itu akan terjadi loss ya teman-teman. Seperti itu. Jadi kalau kalian ada yang bilang dana yang besar itu bisa dana yang besar itu bisa mengamankan posisi kalian dalam trading. Ya memang bisa teman-teman, tapi kalian harus tahu mindset ini dulu ya. Dan kalian punya skill. Kalau kalian nggak tahu mindset ini dan nggak punya skill ya amblas juga ya. Peluang amblasnya itu besar ya, atau peluang loss doll-nya itu besar. Oke, itu kira-kira yang bisa saya jelaskan dari karakter ini ya. Jadi di dalam trading itu kan kita perlu karakter. Jadi jangan terlalu agresif, jangan terlalu barbar ya. Dan yang lebih baik adalah sabar atau calm ya, calm face ya. Yang sabar itu intinya ya, karena kan trading itu kalau terlalu agresif itu akan cenderung meningkatkan emosi ya, atau ke arah emosinya itu lebih tinggi seperti itu. Karena trading dengan emosi akan berakhir loss seperti itu ya. Kemudian lanjut ke pembahasan ini. Itu adalah di karakter, jadi kita harus bentuk karakter dulu teman-teman. Dan ini tentu saja singkat banget penjabarannya ya. Ini kalian gali lagi apa yang dimaksud di dalam karakter ya, kalau kalian dalami karakter. Kemudian reaksi emosi ya. Nah, tentu saja semua orang punya emosi ya. Trader harus mengetahui bahwa selalu ada dua pilihan untuk tidak bereaksi terlalu lebih. Nah, ini yang perlu kita ketahui sebagai trader teman-teman. Jadi kita semua orang itu punya emosi. Ada tingkatannya juga, masing-masing berbeda ya. Ada yang galak, ada yang lemah lembut ya. Seperti itu. Sabar ya kan, emosi terkait dengan sabar juga. Nah, kalau kita misalkan emosinya agak temperamen seperti itu, jadi kita harus perlu mengetahui ini ya. Selalu ada pilihan ya, selalu ada dua pilihan untuk bereaksi, untuk tidak bereaksi terlalu berlebih ya. Jadi ketika contoh kita trading 3 kali loss ya, itu kan sudah kena emosi. Pasti, saya merasakan sendiri kalau misalkan 3 kali loss itu akan kena emosi kita. Kita akan merasa aneh gitu ya, pokoknya kita nggak akan berpikir jernih lagi dalam menganalisa, karena kita berpikir analisa kita gagal, seperti itu. Jadi untuk mengatasi hal ini caranya adalah dengan mengetahui ya
mengetahui bahwa emosi itu ada pilihannya, kita ingin bereaksi terhadapnya atau kita bereaksi biasa aja gitu ya. Karena kan kalau dikontrol atau dihilangkan kan nggak mungkin, emosi nggak bisa dihilangkan. Tapi kalau dikontrol mungkin masih bisa ya dikontrol seperti itu. Jadi kita harus mengetahui bahwa ketika kita loss, misalkan 3 kali, selalu ada pilihan untuk tidak terlalu emosi ya, atau istirahat dulu seperti itu. Jadi kita intinya sadar bahwa ketika loss itu terjadi, kita jangan terlalu terbawa emosi seperti itu. Maka itulah pentingnya manajemen atau target trading ya. Itu harus ditepati. Kalau 3 kali ya 3 kali. Karena kalau tidak ya terus menerus nanti bisa targetnya 3 kali, tradingnya 20 kali seperti itu ya. Oke, jadi perlu diperhatikan emosi ya. Untuk mengatasi emosi kita harus tahu atau tanam pola pikir kita di mindset kita bahwa kalau memang loss 3 kali, ya udah, kita masih bisa bereaksi tidak terlalu frontal ya. Kita jangan langsung barbar gitu ya. Biasanya kan gitu. Kalau loss 3 kali biasanya di keempat kelima itu langsung barbar ya. Itu berbahaya. Oke, kemudian yang ketiga ini terkait perilaku otomatis. Nah, di sini saya di Google sudah nyari emosi ini ya tadi. Jadi kendalikan diri ya. Karena kan kalau kita nggak tahu di dalam mindset kita ada pilihan yang bisa kita ambil selain emosi, kita nggak bisa mengendalikan emosi kan. Kita pasti ikut emosi. Kalau udah ada pilihan berarti kita masih bisa pakai jalur kiri atau jalur kanan ya. Ya mungkin itu pengandaiannya ya, tapi kita terima aja dulu ya. Oke, kemudian di sini ada yang namanya perilaku otomatis ya. Perilaku otomatis ini ya terkait apa ya? Ada perilaku otomatis ya. Kalau kita padahal kita udah tahu di sana, katakanlah di dalam trading ya, kita udah tahu di sana terjadi datanya ini downtrend ya. Kemudian kalau downtrend gimana? Jangan open posisi melawan trend ya. Tapi kita malah melawan trend ya. Kayak gitu contohnya. Dan itu berlangsung terus apa ya? Berlangsung sering ya. Jadi nggak hilang-hilang. Nah ini yang disebut perilaku otomatis. Jadi perilaku salah yang terus dilakukan. Trader lebih mengutamakan emosi ketimbang data-data yang tersedia untuk dianalisa. Seperti itu ya. Jadi istilahnya di sini kita itu mengedepankan emosi ya. Dalam ini kan dalam trading kan kita ibaratnya ya, kita itu mengolah data-data ya. Jadi ada data ekor candle, ada body candle, kemudian ada Bollinger Band, ada EMA ya. Jadi semua kan harus kita satukan. Nah, otak kita di sana kan berpikir dalam waktu yang singkat. Itu masalahnya ya. Otak kita itu tidak dirancang untuk berpikir dalam waktu singkat. Kalau bisa melakukan hal itu tentunya perlu latihan ya. Atau istilahnya kalau di otak itu apa ya? Simpul-simpul neuron ya. Neuron apa-apa itu ya. Jadi simpul-simpulnya itu udah terbentuk dulu, baru dia bisa langsung action ya kayak gitu. Kalau pemula kan apalagi belum tahu konsepnya, kan belum ada simpulnya ya. Jadi dia pasti akan hang otaknya ya, seperti itu. Oke, gini di sini ada penjelasan yang lebih ini teman-teman ya tentang psikologi trading ini ya. Jadi saya juga masih belajar ya di psikologi. Nah, di sini ada namanya bias ya, atau perilaku bias itu ya, perilaku otomatis itu ya. Perilaku yang salah yang kita ulang-ulang lagi, itu namanya perilaku bias. Kalau dalam bahasa Inggris behavior biases gitu ya, bias. Tapi kita cari di bahasa Indonesia ini. Bias adalah prasangka terhadap keputusan. Ketahui jenis-jenisnya. Bias adalah sebuah istilah yang merujuk pada bentuk perilaku seorang individu saat berhadapan dengan pilihan. Nah, trading ini kan pilihan, ya kan? Pilih buy atau sell.
Umumnya ada banyak pertimbangan dari seseorang tatkala hendak memutuskan sesuatu hal. Oke, di sini kita akan perdalam teman-teman, karena saya tertarik juga dengan pembahasan ini, karena saya sering juga mengalami hal ini ya. Oke, di sini ada bias. Ini tuh, sudah tadi ya, tatkala memutuskan suatu. Salah satu pertimbangan tersebut antara lain berupa bias kognitif. Bias kognitif tersebut secara langsung mempengaruhi seseorang saat memutuskan pilihan. Kita baca dulu ya. Kita baca dulu. Bias adalah ilmu dalam psikologi. Nah, ini kan psikologi kena nih. Yang memiliki banyak jenis. Nah, ternyata ada jenisnya teman-teman ya. Jenis bias tersebut tak lain dipicu oleh banyak faktor yang menjadi latar belakangnya. Bias kognitif yang tidak kunjung mendapatkan pembaruan informasi cenderung akan memberikan dampak negatif. Beberapa di antaranya yakni mampu membuat seseorang memilih keputusan yang salah hingga memicu banyak hal yang tidak diinginkan lainnya. Nah, ini keputusan salah yang diulang-ulang ya. Kalau kita pernah loss, kita loss lagi. Loss tiada akhir ya. Lantas sebenarnya apa definisi dari bias tersebut? Simak penjelasan selengkapnya mengenai definisi bias, jenis hingga cara menghindarinya. Nah, ini yang penting teman-teman, cara menghindarinya yang berhasil dirangkum dari berbagai sumber. Jadi di sini sumbernya merdeka.com. Pengertian bias ini udah ya tadi ya. Atau kita baca aja semuanya ya, biar kita tahu gitu. Secara istilah, bias adalah penyimpangan dalam berpikir yang cenderung mengalami kesalahan. Ya benar juga sih, karena kita sering terlibat di kesalahan ini. Kesalahan dalam menganalisa ya. Kondisi tersebut secara perlahan akan mempengaruhi penilaian dan keputusan seorang individu saat hendak memutuskan suatu hal. Bias tersebut dapat terjadi sebagai akibat dari proses penyederhanaan otak manusia. Nah, ini kena nih. Untuk menyerap dan menyederhanakan informasi yang diperoleh. Nah, ini problemnya teman-teman ya. Jadi otak itu selalu mencari jalan singkat. Karena dia mungkin sinapsis ya, neuronnya nggak ada terlalu berkembang, jadi dia singkat aja. Ya jadi dia prosesnya singkat juga mungkin ya, kayak gitu ya. Agar tak berlarut-larut dan kompleks, individu akan senantiasa meringkas segala informasi yang didapat. Oke. Jadi otak itu nggak suka yang kompleks dan nggak suka yang berlarut-larut ya. Jadi teknik trading yang ribet itu nggak disukai oleh seseorang ya teman-teman ya. Jadi ini bisa dijadikan senjata untuk mempengaruhi orang lain ya. Berarti kan buat yang gampang-gampang ya, cara trading gampang, kemudian apa lagi? Indikator paling mudah ya. Karena otak kita nggak suka yang kompleks, jadi kita pasti kena yang itu ya, yang ya tahulah ya. Hasil dari penyederhanaan informasi tersebut kemudian digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menghasilkan sebuah keputusan. Umumnya bias di dalam otak manusia muncul dalam kombinasi antara pengalaman hidup, norma sosial, dan prasangka. Oke, di sini terkait juga dengan pengalaman ya. Pengalaman dalam trading ya berlatih atau ya melakukan tindakan dalam trading ya. Nah, ini kan bahayanya, ini pengalamannya jika pengalaman buruk ya. Maka biasnya itu pasti akan buruk juga ya. Itulah yang mengemudi ya, otaknya dikemudi oleh itu, jadi loss terus ya. Karena pengalamannya salah atau experience-nya salah gitu ya. Kondisi bias tersebut apabila dibiarkan berlarut-larut maka beresiko untuk menimbulkan distorsi. Nah, ini bahaya banget nih. Berbagai prasangka saat hendak membuat keputusan cenderung akan meningkatkan subjektivitas daripada objektivitas suatu permasalahan. Nah, di sini kita cenderung akan subjektif teman-teman ya. Jadi berdasarkan kita aja. Oke, kita bahas dulu jenis-jenisnya, jenis-jenis bias ya. Jadi bias informasi, kita langsung aja. Jenis bias pertama adalah bias informasi. Bias yang satu ini memicu prasangka bahwa segala informasi yang diterima oleh seorang individu akan selalu benar ya, dan bernilai, padahal informasi tersebut belum tentu sepenuhnya benar. Nah, dalam trading pernah nggak kita, wah ini analisa saya pasti benar ya. Ini kena bias informasi ya. Jadi itu perlu diketahui teman-teman. Maka dari itu ada baiknya untuk senantiasa melakukan konfirmasi ya. Maka kita menunggu
Candle konfirmasi, oke. Atau menggali informasi lebih dalam terhadap suatu informasi tersebut. Terlebih jika informasi tersebut menyangkut banyak hal. Ya tentu saja, dalam trading kan perlu banyak hal. Perlu ekor, perlu body, perlu kondisi market ya. Ini kena nih, bias informasi kita kena nih. Kemudian bias tindakan. Bias tindakan apa ini? Jenis bias tindakan merupakan munculnya anggapan mengenai tindakan yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan. Oke, ini terkait tindakan berarti enggak ya. Tapi kita kan ngeklik mouse ya, berarti tindakan juga. Dalam hal ini, sebuah tindakan yang belum memiliki pola pasti dan terstruktur sudah dianggap sebagai jalan keluar ya. Oke. Padahal banyak pertimbangan yang seharusnya terus diolah agar menjadi suatu keputusan utuh dan menyelesaikan masalah. Contohnya pengambilan keputusan saat anggota keluarga tengah dilanda musibah kebakaran rumah. Banyak anggota keluarga lainnya yang hendak memberikan tindakan tertentu. Dari semua anggota keluarga yang memberikan pemikiran tersebut, semua berpikir bahwa tindakan dari buah pemikirannya tersebut adalah jalan terbaik. Padahal beberapa tindakan yang diusulkan tersebut belum tentu tepat dan cocok untuk diterapkan pada korban. Ya benar juga sih. Hal tersebut lantasan masih banyak faktor yang perlu diamati dan dipertimbangkan. Bias konfirmasi. Nah, apa ini lagi bias konfirmasi? Ini kayaknya penting nih. Kita sering menganalisa konfirmasi candle, jadi kita harus ketahui ya. Selain bias tindakan, ada pula jenis bias yang cukup berbahaya. Wah, ini cukup berbahaya teman-teman ya. Jenis bias kedua tersebut adalah bias konfirmasi. Jenis bias yang satu ini memunculkan pemikiran untuk meyakinkan diri sendiri mengenai sebuah informasi. Nah, ini kena kita ini ya. Kita ini pasti benar nih kayak gitu. Ini pasti turun nih ya. Padahal candlenya naik ya. Banyak prasangka yang muncul setelah mendapatkan informasi dari luar. Nah, informasi dari luar ini kan kita memperhatikan chart ya tentunya. Bukan informasi omongan, tapi informasi data ya, informasi candle. Prasangka tersebut yang kemudian membentuk sebuah keyakinan terhadap berbagai aspek. Padahal prasangka tersebut belum tentu sepenuhnya benar. Oke, ini terkait gini juga kayaknya ini ya, terkait cara trading ya. Ini cara trading dari YouTube yang lain-lain gitu kan. Jadi kan ini prasangka kan akan membentuk sebuah keyakinan. Individu lantas cenderung untuk mencari segala informasi guna meyakinkan diri sendiri bahwa prasangka tersebut memang sepenuhnya benar. Oke, bahkan otak cenderung tidak memilah informasi yang masuk asalkan mampu menguatkan prasangka tersebut. Oke, jadi ini pada intinya adalah kita punya prasangka dan kita cari pembenarannya ya, kayak gitu ya. Jadi walaupun ada kesalahan kita tolak, kita cari hanya pembenaran saja. Dan itulah yang menyebabkan keputusan open posisi kita salah teman-teman ya. Karena kita tidak mengambil saya kan pernah bilang kalau kita mau open posisi kita harus menimbang-nimbang antara kemungkinan sell dan kemungkinan buy. Jadi pada saat candle bergerak kita melihat bearish hammer. Ini contohnya ya. Bearish hammer itu adalah pola penerusan ya. Jadi kita otomatis akan berpikir, otak kita akan mencari data pola penerusan. Seperti itu. Walaupun sebenarnya pola reversal ada di sana gitu ya. Apa kondisi marketnya kita nggak lihat kayak gitu ya. Kan kalau katakanlah bearish hammer ya, yang ekornya panjang itu kan, kalau di strong trend kan dia penerusan trend. Tapi kalau di konsolidasi area bagaimana? Gitu ya. Jadi kita perlu mempertimbangkan keputusan buy dan sell gitu ya. Sebagai contoh, prasangka seorang individu yang terbentuk usai dirinya mendapat informasi mengenai efek samping obat tertentu. Prasangka tersebut lantas muncul terus-menerus dan memicu individu tersebut untuk meyakinkan diri mengenai efek samping tersebut yang ditimbulkan. Oke. Nah, ini seperti COVID ini ya kayaknya nih. Jadi, oke, kita nggak usah bahas itu, nanti kita diblokir ya. Nah, ini yang terpenting cara menghindari bias. Ini agak lama ya, karena ini saya yakin sangat penting buat teman-teman semua yang belajar trading. Pasti ini, karena kena semua ini psikologinya.
Cara menghindari bias. Bias yang terus-menerus terjadi dapat menimbulkan efek negatif, diantaranya terhambatnya inovasi. Nah ini, kita kalau udah kena bias ini, kita itu nggak akan maju ya, kita akan loss, ya udah loss lagi, depo lagi gitu ya. Distorsi komunikasi. Nah, distorsi komunikasi ini adalah seperti kesalahan informasi ya, misinformasi ya. Jadi kita selalu menerima informasi sebaliknya. Candle akan bergerak naik, kita bergerak turun kayak gitu ya. Dan berkurangnya kualitas keputusan yang diambil untuk memecahkan permasalahan. Ya, tentu saja. Untuk itu cara menghindari bias senantiasa harus menjadi pertimbangan yang matang sebelum mengambil keputusan. Adapun cara menghindari bias yakni sebagai berikut. Nah, ini ya. Terbiasa untuk memastikan informasi. Nah, ini fungsi dari analisis candlestick, teman-teman ya. Jadi saya itu bukan saya aja ya. Jadi yang analisis candlestick itu sering-sering ya. Kan ada yang bilang, "Wah, ini kan chartnya udah jadi dia itu gampang untuk menjelaskannya." Ya memang begitu kenyataannya. Tapi dengan begitu kita akan terbiasa untuk memastikan informasi ya. Sebelum mencerna informasi yang didapatkan, individu seharusnya melakukan triangulasi data untuk memastikan keabsahannya. Hal ini dapat dilakukan dengan mencari informasi sebanyak-banyaknya. Nah ini, kan analisis sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut mengenai sumber, relevansi, akurasi, dan tujuan sebenarnya. Dengan informasi yang lengkap dan akurat, maka hal itu pun juga dapat menguatkan keputusan. Dengan keputusan yang berkualitas, maka permasalahan pun juga mudah untuk diatasi dengan cepat. Ya. Berpikir secara perlahan. Nah, ini kayaknya perlu dilatih. Karena kalau trading kita nggak bisa berpikir secara perlahan, teman-teman ya. Kita harus mengambil keputusan yang cepat. Cara yang kedua yakni dengan terbiasa untuk berpikir secara perlahan namun pasti. Oke, ada namun pastinya berarti bisa dilatih nih ya. Hindari untuk mengolah informasi dan membuat keputusan pada saat mendesak dalam waktu yang pendek. Keputusan yang diambil karena desakan dan dalam waktu cepat justru cenderung akan menurunkan kualitasnya. Kualitas keputusan yang rendah akan berdampak langsung bagi permasalahan. Tak mustahil justru akan muncul berbagai permasalahan baru yang harus dipecahkan kembali. Oke. Jadi berpikir perlahan ini kayaknya perlu dilatih ya. Karena kan tentu saja tidak langsung kalian belajar e-book langsung bisa seperti yang membuat e-booknya. Kan nggak mungkin, harus secara perlahan-lahan dulu ya. Kira-kira seperti itu nih teman-teman. Dan ini sangat penting ya, pembahasan mengenai bias atau perilaku otomatis ini ya. Otomatis dia. Kemudian yang terakhir teman-teman kita bahas di sini ada tekanan sosial. Jadi trader itu harus tahu tekanan sosial ya. Seperti apa tekanan sosial ya? Tekanan dari luar kita ya. Dari tetangga, dari teman-teman dan lain sebagainya. Contohnya dalam trading itu kan otomatis identik dengan uang ya. Karena kalau kita trading kita itu istilahnya berinvestasi untuk investasi uang untuk mendapatkan uang ya. Nah, uang itu identik dengan ya tentu saja kemewahan pasti. Tapi bukan berarti itu buruk ya. Di sini ketulusan seorang trader dalam menjalankan visi misinya tanpa adanya dasar tekanan sosial. Trader sudah bisa menerima dan bereaksi positif terhadap semua tekanan sosial. Tekanan sosial itu perlu uang untuk pamer. Perlu uang untuk trading, untuk menghasilkan uang tanpa skill itu ya. Kalau kita udah nggak punya skill, kita perlu uang dalam trading itu otomatis loss. Trading tidak disetujui orang lain. Oke, ini kayaknya lebih identik kepada berita-berita tentang trading penipuan ya, trading inilah itulah yang mempengaruhi kita ya. Karena kan itu otomatis membuat kita menjadi bimbang ya. Ini benar nggak sih? Gitu ya. Kemudian takut kehilangan. Ini terkait di dalam pengambilan keputusan ya. Terkait di pengambilan keputusan dan contohnya ya kita itu takut kehilangan, takut loss ya. Kalau kita takut loss ya jadinya loss ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kita harus tulus sebagai seorang trader ya. Jadi kalau loss ya kita belajar udah gitu aja.
Tetapi dengan mengetahui psikologi trader ini, setidaknya kita tidak akan loss besar, teman-teman ya. Tidak akan sampai bangkrut besar-besaran, karena kita udah tahu bagaimana dalamnya ya dari dunia industri trading ini, seperti itu. Oke, itu teman-teman, kira-kira kalau masalah gaya hidup rasanya kalian semua tahu ya.